Oke, kali ini kita akan bahas satu tips yang populer dan teman-teman wajib tahu. Jadi kita punya problem mengenai date format. Oke, jadi kalau kita sering lihat file, date format itu bisa dibuat yang secara umum DD, kemudian MM dan YY. Tapi kalau kita menggunakan regional setting yang berbeda, misalnya menggunakan US, oke, kita akan mulai dengan MM, kemudian DD dan YY. Dan kadang ini bikin problem di Excel kita, dan kali ini saya akan solve dengan dua cara. Dan cara kedua mungkin will blow your mind karena ternyata sangat simple sekali. Oke, jadi contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya kita punya file anggaplah di Notepad, oke, seperti ini, dan kita punya tanggal yang isinya itu berupa format MM, kemudian DD dan YY, oke. Dan biasanya ini di copy paste ke Excel dan lain sebagainya. Dan ini kalau saya copy, teman-teman, dia akan menghasilkan data yang mulai aneh. Kenapa? Karena ini seharusnya adalah 2 Januari, tapi di sini Excel berasumsi bahwa ini adalah 1 Februari karena perbedaan format sumber yang merupakan US English dan di format laptop saya yang menggunakan format Indonesia. Oke. So, and this is very common. Jadi sering banget kita ngelihat problem seperti ini. Cara yang pertama, kita akan menggunakan Power Query. Oke. Jadi dalam Power Query harus berbentuk table. Jadi kalau belum, pergi ke Insert, kemudian klik Table. Dan kemudian kita akan klik kanan dan pilih opsi yang namanya Get Data from Table or Range. Kita klik dan kita akan dibawa ke dalam Power Query Editor. Di sini nama tabelnya kita lihat adalah tabel 1 karena saya belum ganti nama. Dan di sini terlihat yang aneh, oke, ada 2 baris, oke, yang mestinya 13 Januari tapi dibuat menjadi teks dan rata kiri karena tidak ada bulan ke-13. Oke, di dalam versi ini. Nah, caranya sangat mudah. Kita akan pergi ke tombol di atas yang ada ABC123, oke, di sini. Dan yang akan saya lakukan, saya klik dan saya akan membuat locale, oke. Jadi kita akan menggunakan lokal atau locale, oke, dan kita akan klik locale dan di sini kita akan pilih formatnya adalah date. Dan yang kita mau tulis ini adalah sumber source-nya, sumber formatnya. Dan kita tahu ini adalah US English. Oke, dan kita akan cari bukan English Indonesia. Untuk mencari US English, cara terbaik adalah dengan menekan tombol F. Karena setelah English itu adalah F. Karena English United States itu di bagian bawah. Jadi kita akan klik F dan dia akan pergi ke paling bawah nih ada Verussi Denmark. Dan di atasnya kita akan bisa ngelihat the English United States. Oke, kita klik dan kita klik OK. And voila, semuanya sekarang nempel ke kanan dan menjadi dates. Oke, sisanya kita tinggal close and load. Kita pilih close and load tuh. Dan misalnya kita mau load sebagai tabel di existing worksheet, ya akan saya taruh misalnya di S1, kita klik OK dan dia akan muncul di sini. Dan the good thing about Power Query, it's dynamic ya. Jadi kalau misalnya ada data baru di sini, dia akan otomatis bertambah. Oke. Cara kedua dan ini asik banget. Oke. Kita akan menggunakan trik yang namanya text to column. Jadi caranya kita tinggal blok kolom yang bermasalah, oke. Kemudian kita akan pergi ke ribbon data dan ada tombol yang besar banget di atas namanya text to column dan kita akan klik text to column dan it doesn't matter mau pilih yang mana, kita pilih next aja. Dan yang penting di sini biasanya tab itu dicentang tapi nggak perlu dicentang, jadi nggak ada yang dicentang. Kemudian kita pilih next, kita tentukan destinasinya mau di mana. Oke, misalnya saya cuma mau menunjukkan bahwa misalnya saya mau bikin di sel yang baru, misalnya di S1. Dan yang penting adalah ini, kita harus memilih date dengan format sumbernya. Ingat, sumber ini berasalkan dari English United States, jadi dia berformat MDY. Oke, ini penting, MDY. Begitu kita klik finish and boom, sekarang datanya bersih, oke, nempel ke kanan karena ini adalah sebuah dates. Dan sekarang ini 1 Januari, inilah 13 Januari dan 14 Januari. Oke, cobain, keren banget.